Amerika Serikat kembali memperkuat kehadiran militernya di kawasan Timur Tengah di mana masih meningkatnya ketegangan dengan Iran, sehingga memicu spekulasi baru soal potensi serangan langsung dari Washington ke Teheran. Langkah tersebut dinilai beresiko memperburuk konflik yang sudah berlangsung, serta menimbulkan kekhawatiran di panggung internasional terkait stabilitas kawasan. Satu di antaranya sinyal paling mencolok dari peningkatan kekuatan militer AS adalah pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln beserta kelompok penyerangnya menuju wilayah operasi Timur Tengah pada 19 Januari. Kapal induk tersebut dilaporkan tengah melintasi Selat Malaka dan diperkirakan segera memasuki area komando pusat Amerika Serikat dalam waktu dekat. USS Abraham Lincoln juga tidak beroperasi sendirian karena didampingi sejumlah kapal perusak yang memperkuat kemampuan ofensif dan pertahanan Angkatan Laut AS di kawasan tersebut. Selain armada laut, pemerintah AS turut memperkuat postur militernya dengan mengerahkan jet tempur ke Yordania serta meningkatkan aktivitas logistik udara di wilayah Samudra Hindia. Pengerahan besar-besaran ini dinilai bukan sekadar langkah rutin, melainkan bentuk pesan pencegah yang ditujukan kepada Iran agar tidak melakukan tindakan yang mengancam kepentingan AS maupun sekutunya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 19 Januari menegaskan penolakan terhadap keterlibatan Turki dan Qatar dalam pengelolaan Gaza pasca perang seiring dukungannya terhadap rencana Amerika Serikat yang membentuk tatanan politik dan keamanan baru di wilayah tersebut. Penolakan itu disampaikan Netanyahu saat Israel disebut tengah memasuki fase lanjutan dari skema Gaza yang didukung Washington di bawah kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Netanyahu menyampaikan bahwa fase berikutnya dari rencana tersebut difokuskan pada pelucutan kelompok bersenjata dan demilitarisasi penuh jalur Gaza. Ia juga menegaskan tidak akan ada kehadiran militer Turki maupun Qatar dalam pengaturan keamanan di wilayah tersebut. Rencana tersebut lebih menitikberatkan pada rekonstruksi dan pengamanan wilayah tanpa secara jelas menyentuh isu pendudukan, blokade maupun tanggung jawab Israel atas kehancuran Gaza. Dalam perkembangannya, pemerintahan AS membentuk Dewan Perdamaian yang bertugas mengawasi transisi Gaza, namun tanpa melibatkan perwakilan Palestina. Keberadaan dewan tersebut dinilai lebih berfungsi mengatur ekonomi politik Gaza pasca perang dibanding memulihkan kedaulatan Palestina. Selain itu, rencana AS juga mencakup pembentukan pasukan stabilisasi internasional yang dipimpin Washington untuk menangani keamanan dan melatih aparat baru di Gaza. China memamerkan peningkatan besar kemampuan nuklir bawah lautnya dengan memperkenalkan kapal selam rudal balistik tipe 096 kelas Tang yang dinilai berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan maritim global pada 14 Januari. Kemunculan kapal selam canggih ini disebut sebagai lompatan signifikan dalam strategi pencegahan nuklir China dibandingkan pendekatan sebelumnya. Selama bertahun-tahun Amerika Serikat dan Rusia mendominasi kekuatan nuklir berbasis laut, namun China kini dinilai semakin mendekati level tersebut. Kapal selam ini dilaporkan memiliki bobot perpindahan saat terendam yang menempatkannya dalam kategori strategi setara dengan kapal selam kelas Ohio dan Columbia milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Peningkatan ukuran ini mencerminkan keberhasilan insinyur China mengatasi keterbatasan teknis sebelumnya terutama terkait ruang internal dan kinerja reaktor. Desainnya disebut mengadopsi teknologi pengurangan kebisingan canggih, termasuk mesin yang dipasang pada rakit, sistem isolasi lambung, serta konfigurasi propulsi untuk menekan jejak akustik selama patroli. Sejumlah analis menilai karakteristik tersebut menunjukkan kemiripan dengan kapal selam kelas Borei milik Rusia. Kemiripan itu memunculkan dugaan adanya pengaruh atau dukungan teknis Rusia dalam pengembangan teknologi peredaman getaran dan kebisingan kapal selam Cina. Tipe 09 juga diperkirakan mampu membawa puluhan rudal balistik serta dilengkapi sensor dan persenjataan yang lebih modern. Pemerintah Israel menghentikan persetujuan pengambil alihan perusahaan teknologi pertahanan Empress System oleh perusahaan Amerika Serikat dengan alasan keamanan nasional terkait sistem Iron Dome pada 19 Januari. Langkah tersebut memunculkan sorotan karena Empress memiliki perangkat lunak komando dan kontrol yang menjadi komponen inti sistem pertahanan udara andalan Israel. Kementerian Keamanan Israel menilai pengalihan kendali perusahaan kepada entitas non-Israel berpotensi membuka akses eksternal terhadap teknologi militer sensitif. Keputusan ini diambil di tengah rencana perusahaan Amerika Serikat untuk mengambil alih kendala Empress melalui skema akuisisi saham yang telah diajukan. Sejumlah pejabat keamanan disebut mengajukan keberatan karena peran strategis Empress tidak hanya dalam Iron Dome, tetapi juga program pertahanan udara Israel lainnya.
Proses peninjauan kesepakatan tersebut disebut berlangsung berlarut-larut dan menimbulkan ketegangan internal di lingkungan Kementerian Keamanan Israel. Di satu sisi, sebagian pejabat mendorong masuknya modal asing ke sektor teknologi pertahanan, sementara Badan Keamanan tetap bersikukuh mencegah kendali asing atas teknologi rahasia. Situasi ini dinilai mengirimkan sinyal yang membingungkan bagi investor Amerika Serikat yang ingin menanamkan modal di industri pertahanan Israel. Pemblokiran akuisisi ini memperlihatkan sikap Israel yang tetap membatasi keterlibatan Amerika Serikat dalam teknologi militernya, meski kedua negara dikenal sebagai sekutu dekat. Situasi di Iran dilaporkan mulai mereda setelah gelombang demonstrasi massal dengan otoritas disebut berencana memulihkan akses internet dalam waktu dekat pada 19 Januari. Seorang anggota senior parlemen Iran menyebutkan bahwa pencabutan pembatasan komunikasi tengah dipersiapkan seiring meredanya ketegangan di sejumlah wilayah utama. Di tengah situasi tersebut, televisi pemerintah Iran dilaporkan diretas menayangkan pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta kemunculan Reza Pahlavi. Peristiwa itu dipandang sebagai sinyal melemahnya kendali otoritas di tengah tekanan politik dan sosial yang masih berlangsung. Reza Pahlavi, putra Syah terakhir Iran yang hidup di pengasingan, menyatakan tekadnya untuk kembali ke Iran dari Amerika Serikat. Ia menyampaikan bahwa rakyat Iran menginginkan arah baru yang dinilai lebih kredibel di tengah krisis berkepanjangan. Pahlavi menilai kondisi di Iran saat ini merupakan pertarungan antara pembebasan dan kekuasaan, serta menyebut dirinya diminta untuk memimpin perubahan. Ia juga menekankan bahwa rakyat Iran telah bergerak di lapangan dan meminta komunitas internasional untuk ikut mendukung perjuangan tersebut. Meski demikian, belum ada kepastian mengenai waktu kepulangannya maupun kemungkinan ia diizinkan masuk ke Iran sebagai tokoh oposisi. Nama Reza Pahlavi kembali mencuat dalam gelombang protes yang pecah sejak akhir Desember, di mana sejumlah demonstran menyerukan namanya saat turun ke jalan. Aksi unjuk rasa tersebut dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi dan nilai mata uang lokal yang kemudian meluas ke berbagai kota. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak lagi mempertimbangkan pendekatan yang sepenuhnya berorientasi pada perdamaian saat meningkatkan tekanan terhadap Denmark dan Eropa terkait ambisinya menguasai Greenland pada 19 Januari. Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam komunikasi pribadinya dengan Perdana Menteri Norwegia. Trump menilai keamanan global menuntut Amerika Serikat memiliki kendali penuh atas Greenland karena Denmark dianggap tidak mampu melindunginya dari ancaman kekuatan besar lain. Ia juga mengaitkan sikap keras dengan kekecewaan pribadi karena merasa tidak mendapatkan pengakuan internasional atas perannya dalam meredam konflik global. Sikap itu muncul tak lama setelah Trump melontarkan ancaman tarif tinggi terhadap negara-negara Eropa yang menolak rencananya terkait Greenland. Ancaman tersebut mengguncang hubungan Amerika Serikat dengan sekutunya dan memicu gejolak di pasar keuangan internasional. Di Denmark, ribuan demonstran turun ke jalan menentang ancaman Trump dan menegaskan hak Greenland atas penentuan nasib sendiri. Aksi protes tersebut menyuarakan penolakan terhadap campur tangan Amerika Serikat dan menuntut Washington menghentikan tekanan politiknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.